charger ya. Baik, kita ambil firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Oke, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tetap tercharger. Kalau saya lihat sasarannya bagaimana kita ini tetap mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini sebenarnya diawali dari pemahaman dulu. Kita ini milik siapa? Setiap malam mobil Innova milik yayasan ini, mau kemana pun dia pergi, selalu masuk ke sini, selalu dimasukkan ke yayasan ini. Karena apa? Karena mobil itu adalah milik YPDPA. Nah, kalau berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan, ini dimulai dari ibu-ibu ini milik siapa? Punya siapa? Dan Alkitab mencatat segala sesuatu dari dia dan untuk dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kita sendiri pun tidak mempunyai hak atas diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana supaya tetap connect sama Tuhan adalah bahwa aku ini milik Tuhan. Aku tak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tak bisa bahagia tanpa Tuhan. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu jelas sekali. Jadi kalau kita mengerti bahwa aku ini tak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, prioritas di dalam hidup kita ini adalah apa? Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan senantiasa konsultasi dengan Tuhan. Baik, kita buka sedikit ya. Nah, Spurgeon, dia adalah seorang pengkhotbah. Dia diberikan gelar si mulut emas karena kalau dia berkhotbah banyak orang yang mengalami pertobatan. Dia mengatakan demikian. Mazmur pasal 23 adalah mazmur yang paling terkenal. Terkenal ya. Tuhan adalah gembalaku, dan seterusnya. Mazmur pasal 51 adalah mazmur yang tersedih. Nanti ibu-ibu bacalah itu apa Mazmur 51, itulah mazmur yang paling sedih. Dan Mazmur pasal 84 adalah mutiara dari seluruh mazmur. Mutiara dari seluruh mazmur. Mazmur itu puji-pujian kepada Allah. Dan Mazmur 84 kata Charles Spurgeon ini adalah mutiara dari seluruh mazmur. Nah, pemazmur meratap karena apa? Karena menginginkan sesuatu yang sudah hilang untuk kembali kepada dia.
Tetapi apa yang hilang? Yaitu bait Allah atau kehadiran Allah. Di dalam perjanjian lama maka Mazmur ini bisa dengan tepat diterapkan di dalam beberapa keadaan ya. Yang pertama, Mazmur 84 ini yang pertama adalah pada saat Israel dibuang ke Babel, jauh dari gunung Allah yaitu Sion, tempat bait suci itu berada. Jadi kondisinya pada saat itu bait suci dihancurkan, tempat di mana merupakan jantung orang Israel. Itu sebabnya bangsa Israel sampai saat ini Bapak Ibu akan berjuang sampai kapanpun itu Masjid Al-Aqsa itu harus menjadi bait suci. Karena apa? Karena orang Israel punya pemahaman bait Allah adalah jantung kehidupan mereka. Maka yang terutama dalam hidup mereka itu adalah mengasihi Tuhan. Maka anak-anaknya sejak kecil diajari, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu diungkapkan, diucapkan oleh orang tuanya ketika makan. Jadi ketika makan, nak, apa yang terutama dalam hidup ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap. Ketika bekerja, nah, apa yang paling utama dalam hidup ini? Orang Israel itulah pendidikan terutama di dalam pendidikan mereka. Lalu kemudian diajari tentang silsilah keluargamu ini ya, harus kau kenali nih familimu. Baru yang ketiga, baru pendidikan. Beda ya, kadang terbalik gitu. Kayak mana supaya juara 1? Gimana supaya pintar bahasa Inggris? Bapak Ibu, mari kita berubah. Bagaimana supaya anak-anak ini yang terpenting dalam hidup mereka adalah mengasihi Tuhan. Oke. Nah yang kedua, kejadian yang kedua, dalam Alkitab sangat mengenaskanlah Daud setelah dia berdosa, ketika hukuman Allah datang, dia harus keluar dari kerajaannya menjadi pelarian dan tidak bisa mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Ratapan demi ratapan setiap hari Daud tidak meratap untuk kembali mendapatkan kerajaannya. Dia meratap untuk bisa kembali beribadah kepada Allah di tengah-tengah jemaatnya. Di dalam perjanjian baru, maka Mazmur ini boleh di-extend ya, diaplikasikan kepada anak-anak Allah yang merindukan sorga. Jikalau kita benar-benar mengenal Kristus dan bertumbuh, maka akan ada satu kerinduan yang dalam. Sama seperti yang Paulus katakan, aku ingin meninggalkan tubuhku ini untuk berjumpa dengan Allah. Mana paling indah? Tempat paling indah di bumi atau di sorga? Siapa yang mau pertama? Berangkat hari ini. Kalau boleh yang terakhir lah Pak, ya kan? Indah memang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya melihat di sebuah YouTube ada seorang yang memberikan kesaksian. Dia adalah mahasiswa STT Dulos, kalau tidak salah itu tahun 1999. Kampus mereka itu diserang, itu lehernya hampir putus. Itu viral itu. Lalu kemudian dia kasih kesaksian ketika dia lehernya itu putus, dibunuh oleh kelompok-kelompok yang keras radikal itu, jiwanya keluar gitu. Dia melihat betapa indahnya malaikat yang menjemput dia. Ganteng, cantik sekali katanya. Lalu Tuhan tunjukkan dia kampus yang terbakar, STT yang terbakar, dan tubuhnya yang ditinggalkan. Dan Tuhan bilang sama dia, lihat, kampus itu tak penting, tubuhmu pun tak penting, yang penting adalah jiwamu. Nanti Bapak Ibu bisa nanti lihat kesaksian mahasiswa STT Dulos yang hidup kembali. Itu gambarnya, ini udah putus lehernya, di sini jahitan. Artinya apa? Sekarang ininya kita ini tidak rindu sorga. Tapi kalau udah keluar jiwa kita, melihat itu, aduh, kok dihidupkan lagi aku Tuhan kan gitu. Karena belum kita lihatnya bagaimana sorga ini. Di balik kematian ada kehidupan. Nah kerinduan, Paulus juga mengatakan apa? Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aduh. Ya kan? Ibu-ibu yang di sini pasti punya pergumulan kan? Mungkin saja kita bisa menebak kira-kira umur kita berapa tahun lagi. Kalau Mazmur 90 itu katakan umur manusia 70, kalau kuat 80, hitung-hitunglah kira-kira kalau 70, kalau kuat katanya 80 ya kan, itu kira-kira berapa tahun lagi lah ya. Udah mulai dihitung-hitung ya. Nah, tapi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, di dalam konteks ini, yang pertama, kalau kita ingin tercharger dan
punya pemahaman harus selalu tercharger, terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan harus kita pahami terlebih dahulu di ayat yang kedua itu, betapa disenangi tempat kediamanmu. Pagi-pagi pasti kita melihat handphone kita tercharger apa enggak. Karena kalau tidak tercharger, bisalah satu hari ini kita nggak tahu informasi apapun. Bapak Ibu, Tuhan Maha tahu, kita sok tahu. Makanya terkadang dalam mengambil keputusan kita bawa perasaan, bawa pikiran. Makanya sering sekali dalam perjalanan hidup ini banyak salah mengambil keputusan. Kepada mahasiswa sering sekali saya katakan, keputusan terbaik mengikut Tuhan dan menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidupmu adalah waktu muda. Jangan waktu nanti engkau sudah tua. Banyak orang seperti itu ya, nantilah kalau udah tua nanti, kalau anak-anak sudah tamat, udah punya cucu, baru aku serius ikut Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita serius ikut Tuhan, di sanalah kita tahu terlalu banyak kesalahan yang kita ambil dalam hal keputusan di masa muda. Makanya yang terutama anak-anak sebenarnya dididik supaya dia pada saat ini, inilah waktu yang tepat engkau ikut Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala keadaan. Supaya apa? Kamu jangan terlalu banyak mengambil keputusan yang salah. Memperbaikinya ini rusak, sulit sekali. Maka kalau kita melihat pemazmur ini, kenapa dia merindukan Tuhan, rindu kepada kediaman Allah? Yang pertama, betapa disenangi. Yang pertama, harus merupakan sebuah kesenangan atau kerinduan. Ternyata kata disenangi ini, ibu-ibu, itu kalau dilihat dari katanya dalam bahasa Ibrani, itu kata sifatnya itu secara harfiah kekasih. Coba dah dulu ya ibu-ibu ya. Siapa dah dulu kekasih ibu yang paling, cinta pertama ibu-ibu? Coba dah dulu. Ingat dah dulu. Apakah Bapak di rumah? Hah? Masih ingat gimana rasanya merindukan pacar kita itu? Masih ingat sekarang? Atau Bapak yang sekarang lah ya, Bapak yang sekarang. Coba dah dulu ingat dulu. Waktu kapan lah yang paling nggak tahan lagi bertemu dengan sang kekasih itu? Misalnya mungkin saja di depan rumah kita kan, nggak muncul orangnya, tapi bajunya aja kita lihat, aduh senang kali aku bajunya gitu. Masih ingat ibu-ibu? Masih ingat ya? Kalau sekarang masih kepingin, aduh pulang dari Ibu Lydia ini, rindu kali aku sama suamiku, ada nih. Cuman udah hambar. Nah, ternyata hal yang di dalam ayat ini, kerinduan pemazmur ini kepada Tuhan karena apa? Ini sebuah kesenangan, kerinduan seperti seorang kekasih yang menantikan pacarnya. Nah, itu sebabnya rindu bertemu dengan Tuhan semesta alam. Ibu-ibu, kalau kita pikir-pikir, kenapalah senang sekali kita pulang kampung? Kalaupun kita mati nanti, kalau boleh dikubur di Bonapasogit, di mana kita dikuburkan? Ada lagu itu ya, luat pae dotanoha godang aku, katanya. Kemanapun aku pergi sudah kujalani, tapi selalu ingat kampung halaman. Dan kalau boleh dikubur dekat bapak kita. Maka kalau di kampung sana, di Toba sana, nanti ada kuburan itu udah ada kaflingnya. Ini opungnya bapaknya, opungnya, dan di sini dia disediakan, bisa menonau ditanam dah katanya. Rindu berkumpul bersama orang yang melahirkannya, bapaknya dan mamanya. Bapak Ibu, bukankah sebenarnya kita itu rindu sekali sebenarnya kepada yang menciptakan kita? Rindu bertemu dengan orang yang mengasihi kita. Tapi orang tua ini masih ada di sini, di atasnya ini, yaitu pencipta kita ini, yang merancang kita ini.
Seharusnya bukankah kita lebih rindu kepada yang menciptakan kita ini daripada bapak kita ini? Bapak dan mama kita ini kan mereka yang tahu kita anak kandung apa enggak kan? Betul, oke ya. Ya. Makanya ada anak-anak tanya sama bapaknya, "Pak, iya, aku enggak anakmu." Mamamu tanya kan itu. Ya kan, mana lah tahu bapaknya itu. Dia yang menciptakan kita. Makanya di dalam kitab Mazmur itu dikatakan, di dalam kandungan ibuku engkau mengamat-amati aku selagi engkau bakal baik. Diamat-amati Tuhan itu ketika Tuhan membentuk buah pinggang kita, membentuk mata kita itu, cuman dia nggak kelihatan. Bapak kita hanya mengamat-amati kita sekali sebulan pun udah hebat. USG berapa sekali USG ya kan? Laki-laki. Tiba lahir kok perempuan. Terbatas. Tetapi Tuhan semesta alam ini dia tahu siapa kita. Bahkan sebelum kita ada di bumi ini, kitab Yeremia katakan apa? Sebelum engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu, pencarian terbesar di dalam hidup ini adalah bertemu dengan siapa penciptanya. Selama itu belum ditemukan, ada ruangan yang kosong di dalam dirinya, dia akan cari terus. Dan inilah yang sering diisi oleh manusia. Dengan apa? Dengan uang? Tak bisa. Dengan apa lagi? Dengan kekayaan, hamoraun, hagabeon, hasangapon. Dengan seks. Ingat perempuan Samaria? Sampai 5 kali dia kawin, dia tetap haus. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, selesai sudah pencariannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kesenangan karena bertemu dengan Tuhan semesta alam. Kalau bertemu dengan Pak Jokowi, coba lihat Pak Jokowi, gini-gini aja, aduh disalam, aduh senang kali, aku senang kali. Apalagi dilempar, misalnya dilempar Pak Jokowi itu pulpen, ditangkap langsung, saya yakin itu pilot misalnya yang harga 2.000 dibuat langsung dilempelkan pulpen Pak Jokowi. Bapak Ibu, pulpen yang di situ itu harganya 2.000. Tapi kalau ini tadi di kantong Pak Jokowi dikasih sama kita, nilainya berbeda. Itu sebabnya ibu-ibu milik siapa? Masih berlaku sekarang kalau bertemu dengan bapak di rumah, aku milikmu sayang, enggak itu. Dulunya itu kan. Maka ada lagu anak muda, ketika dia jatuh cinta, dia bernyanyi apa? Bagaimana aku harus mengatakannya. Tapi ketika ditolak cintanya ibu-ibu, lagunya ganti. Hanya engkau. Ibu-ibu juga begitu kan? Ketika dikecewakan suami, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Betul. Ibu-ibu, kemarin saya khotbah di sebuah gereja. Saya tanya seorang ibu, "Bu, ibu sudah kenal nggak suami ibu 100%?" Saya tanya sama dia. "Kenal Pak." "Yakin?" "Yakin." Saya tanya, "Mana suaminya?" Tunjuk tangan suaminya. Lalu saya tanya, "Pak, ada nggak sampai saat ini bapak yang nggak jujur sama ibu?" "Ada," katanya. Istrinya terkejut, ketawa lah jemaatnya itu. Si istri bisa saja mengenal suami, perasaannya, padahal buktinya ada aja yang disimpan suami kita kan, nggak diberitahukannya. Itulah artinya hanya Tuhan yang kenal bapak, ibu dan saya. Hanya Tuhan. Itu sebabnya kerinduan bertemu dengan Tuhan semesta alam. Jujurlah ketika bertemu dengan Dia. Maka Alkitab katakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, kunci. Ingat kata kuncinya, kunci. Kenapa dikunci? Cobalah nanti kalau berdoa, pintu tak terkunci dengan terkunci, pasti kita takut jangan-jangan masuk. Maka sampai-sampai ada seorang yang saya kenal, itu ada ruangan khusus di kamar mereka, satu gereja kami. Dia cerita itu. Kalau sudah masuk ke situ, nggak boleh diganggu suaminya. Dia lagi mencurahkan isi hatinya. Luar biasa ini, saya pikir. Kalau sudah masuk di situ nggak boleh diganggu. Mencurahkan seperti Hana. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan.
Dia sering mengalami yang namanya penindasan dari penina. Ketika dia bersedih, datang pula suaminya bilang begini, benahurang, masih kurang aku samamu. Ya ampun, persoalannya bukan karena suaminya ini, bukan. Kau nggak mengerti aku. Dia mencurahkan isi hatinya. Sampai Imam Eli katakan, negila doh, naritik doh. Dia bilang apa? Tidak, Tuhan. Aku seorang yang sangat sedih hati. Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Maka ibu-ibu, nggak ada sebenarnya kita yang pintar berdoa ini. Berdoa itu tidak merangkai kata-kata seperti menulis sebuah skripsi kepada Engkau Tuhan. Aduh, enggak. Air mata saja pun ibu teteskan, Tuhan tahu. Maka ada lagu itu ya. Tuhan Yesus setia, sahabat kita, dalam segala susahmu, Dia lalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, albai mengamuk gelombang menjelang. Tuhan Yesus setia. Sekarang kita nggak bisa mengungkapkan kekesalan hati kita. Kunci aja kamar. Kalau kita mau marah, ya udah luapkan aja, Tuhan. Nggak tahu kita bahasanya. Maka Alkitab katakan, Roh menolong kita berkata-kata kepada Tuhan. Hanya air mata aja yang keluar. Ibu-ibu kalau nangis gimana coba? Enggak terungkapkan lagi kan? Kalau laki-laki nangis kayak mana? Ada pernah bapak nangis? Enggak ada. Itulah bahasanya, enggak tahu lagi mau ngomong apa. Itulah laki-laki, perempuan enggak pernah saya lihat. Ya kan? Entah kenapa itu otomatis itu. Nah yang kedua, kerinduan yang tidak dapat ditahan oleh apapun dan siapapun. Kalau perlu lompat pagar bertemu dengan pacar kan gitu. Ibu-ibu nggak tahu lah aku ya, kalau zaman sekarang udah bisa ya main video call kan. Katanya kalau zaman dahulu nggak tahu lah aku opung. Ya kan? Kalau bertemu dengan pacar kan dikawal itu. Nanti kalau bertemu nanti ya, kayak mana kodenya? Kurku, kurku. Nanti tiba-tiba ada ayam berkokok di luar. Kurku, diintip. Kurku, kurku. Kurku. Aduh nggak duhur tuh ngaborngin kan gitu. Nggak tahan lagi bertemu. Pokoknya bisa diintip dari jendela. Kalau sekarang udah dari WA, dari ini segala macam kan. Jadi di sini sebuah kesenangan itu apa? Tak ada yang boleh melarang. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Jangan ganggu. Gak bisa lagi kutahan. Udah sesak kali sih, udah sesak. Jangan dulu kita ngomongnya apa? Supaya aku menenangkan diri dulu. Saya awal pernikahan, namanya awal pernikahan kan banyak konflik kan. Berkelahilah, hanya masalah sepele. Saya di lantai 2, dia di lantai bawah. Jangan dulu ngomong kita 2 hari ini. Kau ngomong sama Tuhan, aku ngomong sama Tuhan ya, saya bilang. Perutku sakit, kepalanya sakit. Berkerantam terus, stres. Udah baru Tuhan yang ngomong sama dia, Tuhan yang ngomong sama saya. Karena kau nggak ngerti aku nggak ngerti kau, berkenalan kita. Makanya banyak sekarang pria-pria cari wanita penghibur. Karena di rumah nggak bisa menghibur, carilah wanita penghibur. Kalau nggak ke kedai tua lah dia pergi. Curhatlah dia di situ sama kawan-kawannya. Ya, tapi kan handphone ini kan ada aja datang kuntilanak. Hai bang, ada masalah sama istri ya? Oh, ini
Ya. Nah, lalu yang berikutnya, sebuah kecemburuan. Pemazmur itu katakan, aduh, burung pipit aja bisa masuk, aku nggak bisa Tuhan. Harus ada kecemburuan di situ. Masa burung pipit itu bisa mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang tempat sarang menaruh, sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Ya Rajaku dan Allahku. Dia punya kecemburuan. Maka ada lagu itu ya, mampirlah dengar doaku. Itu kan lagu cemburu itu kan. Orang lain kau hampiri. Itu lagu cemburu kan. Jangan jalan terus. Kalau diingat itu. Orang lain kau hampiri, aku kok enggak. Itu sebenarnya makna itu. Harus ada juga kecemburuan kita. Kenapa Tuhan dia bisa bersukacita di dalam Tuhan? Kenapa aku enggak? Harus ada kecemburuan kita. Jangan cemburu kita karena mobil tetangga bertambah atau tukar, tambah. Kita harus ada kecemburuan. Kenapa Tuhan dia bisa bersukacita di dalam Tuhan? Walaupun uangnya enggak ada, tetap sukacita. Uangku ada. Semuanya kita punya uang kan? Jangan pernah bilang enggak ada uang kita ya. Kalau 1.000 pun adanya itu kan? Seringkali kita bilang enggak ada uangku, tidak. Nanti berhilangan semua baru tahu rasa. Ya, cemburulah. Kok bisa dia bahagia Tuhannya? Kok bisa dia bersukacita? Cemburulah. Kenapa dia dekat sama Tuhan ya Tuhan? Aku pun kepingin punya sebuah kecemburuan yang positif ya, supaya kita mempunyai kesenangan dan kerinduan. Yang kedua, ayat 5. Kenapa kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Yang kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan. Ibu-ibu, kembali lagi ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu seperti hubungan berpacaran atau hubungan suami istri. Waktu saya berpacaran, hampir sama lah kurasa waktu bapak ibu juga berpacaran kan? Makanlah ya kan? Tengok-tengok aja. Ya kan, ditengok-tengok aja gitu. Ya kan? Nah, kata berbahagia di sini adalah sepasang kekasih yang saling melihat-lihat wajahnya. Meja, memuji-muji. Ibu-ibu, saya mau tanya dulu. Pernah enggak dulu pacar ibu yang ibu cintai bilang begini, menurut kau jeleknya aku bang? Pasti dia bilang, enggak lah. Kalau yang paling cantik, masa sih? Ya kan? Padahal nggak ada yang sempurna kan? Mungkin aja hidungnya mancung, tapi ada yang mungkin yang lain yang mancung. Tapi kita melihat kelebihannya bukan kekurangannya kan? Benar nggak? Kelebihan kekurangan itu akan selalu ditutupi oleh kekurangan itu. Itulah kalau pacaran. Kekurangannya 10, kelebihannya 2, yang kita lihat pasti kelebihan. Tapi kalau udah menikah, makanya ibu-ibu, apa rahasia kita semakin senang bertemu dengan suami kita? Dekat dengan Tuhan, betul. Tapi dalam prakteknya, lihatlah kelebihannya daripada kelemahannya. Ya kan? Coba misalnya ada suami kita lah contohnya itu ya kan, suka marah-marah, tapi dia setia. Jangan lihat yang marah-marahnya itu, lihat dia setia nggak mau selingkuh. Ya kan? Holanima, itu pula dibilang holanima, dan lu selingkuh sama ton, angguna lene horas mak. Kan gitu. Jadi nanti malam buat duduk daftar suami, kelebihan dan kekurangan. Coba dulu itu hapus, lihat dulu kelebihannya. Pasti kita rindu bertemu dengan suami kita. Nah, pertanyaannya adalah, ada enggak kekurangan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Ada kekurangan Tuhan sama kita? Ada kekurangannya. Jadi kalau masih malas kita bertemu dengan Tuhan yang penuh dengan kemahalebihan itu, udah,
Rasa kita lah nggak beres kan itu. Memuji-muji Tuhan seperti memandangi orang yang sangat kita cintai. Ibu-ibu sudah terbiasa memuji? Memang susah memuji Tuhan. Kalau memuji suami pun agak susah ya. Coba dulu ya. Nanti lihatlah kelebihan suami kita. Coba dulu puji dia. Gimana kita memuji kita? Udah capek dia kerja ya kan. Lo jani sama aku mang. Bahagia kali aku memang punya suami yang bekerja keras pagi, siang dan malam kan gitu kan. Kalau dia pun menyuci piring, pujilah, emang bahagia kali. Ibu-ibu punya anak di rumah, ada nggak tipe anak seperti ini? Mak, minta dulu uang jajanku, uang ini. Pasti jawaban kita apa? Ayo nama calo itu bebem. Tapi anak yang pintar, mak, cantik kali mak. Mak semua. Minimal memuji itu membuat goyang kita memarahi dia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat senang sekali dengan Daud. Ngeri kan dosanya itu kan? Ngeri dosanya itu. Tapi kenapa Tuhan itu sangat mengasihi Daud? Dia memuji Tuhan, dia senang memuji Tuhan. Kenapa? Karena memang dalam perjalanan hidupnya Daud ini ada sebuah kisah Talmud, saya pernah kasih tahu enggak? Si Daud ini bapaknya berpikir mamanya selingkuh. Ada tulisan Talmud. Kenapa Daud ini waktu dipanggil oleh Isai, waktu dipilih, si Daud enggak dipanggil? Karena ada di Talmud orang Yahudi, waktu Daud ini dalam kandungan merbedai bapaknya sama mamanya. Rupanya pulang-pulang udah hamil. Mamanya bilang, ini anakmu. Enggak anakku itu katanya. Maka kita Mazmur katakan apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku katanya. Maka waktu dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya, dia pergi dari kerajaannya, lalu dia di perjalanan dikutuk oleh Simei. Simei ini menendang-nendang abu. Mampuslah kau, hai penumpah darah. Daud bilang, panglimanya bilang apa? Kutebaskan aja lehernya, jangan. Kalau memang itu Tuhan yang mengutuk melalui dia, biarkan. Tapi kalau tidak, Tuhan yang akan berperkara. Mudah-mudahan masih dikasih aku kesempatan melihat bait suci. Perhatikan ibu-ibu. Dia tidak katakan, mudah-mudahan aku dikasih kesempatan menjadi raja. Enggak. Mudah-mudahan aku diberikan Tuhan kesempatan melihat bait sucinya. Maka lihatlah waktu Daud sebelum dia meninggal, apa pesannya kepada Salomo? Salomo, aku sudah menyiapkan segala yang diperlukan untuk pembangunan bait suci. Luar biasa bukan? Di dalam hatinya selalu Tuhan. Ketika dia membangun rumahnya, dia bilang kepada Nathan, ya, kau tengok dulu kemah Allah itu. Masa rumahku besar kali, cantik sekali. Kemah Allah ada di sana. Nathan pun berpikir, baik juga. Nathan bilang apa? Perbuatlah Tuanku apa yang kau kehendaki. Tapi malamnya Tuhan datang sama Nathan, bilang sama Daud, pernah enggak aku minta orang Israel membuat tempat untukku? Bukankah aku yang mengambil dia dari padang rumput ya menjadi raja? Tuhan mau katakan, ingatkan Daud, akulah yang memberi kemuliaan samamu, bukan kau yang memberikan kemuliaan padaku. Dan akhirnya Daud taat. Hatinya selalu Tuhan, rindu Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, sumber kekuatan. Jadi yang pertama tadi, hubungan pribadi dengan Tuhan itulah sebuah kesenangan, joy. Jadi nggak terpaksa. Yang kedua, sebuah kebahagiaan, bertemu dengan kekasih hati.
Lalu yang ketiga, sumber kekuatan. Kalau kita memahami bahwa ketika aku tercharger dengan Tuhan, Dia memberikan aku kekuatan, Dia memberikan aku inspirasi, Dia memberikan aku bimbingan, maka tak mungkin kita melewatkan satu hari pun tanpa bertemu dengan Tuhan. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu, waktu menyusun tesis S2, saya ingat kali itu. Saya mau bertemu dengan dosen, lalu, aduh, mau bertemu dengan dosen nih, belum selesai nih. Saya print, ya bisa dikatakan asal lah waktu itu saat teduh. Bahkan bisa dikatakan nggak saat teduh saya, karena tugas ini. Di sini saya print, banjir itu tinta. Waduh, gimana ini? Saya pikir. Lalu saya ingat tempat Bang Ramlan. Di sana aja aku ngeprint gitu. Saya pergi ke sana. Lalu tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Rusak pula print di sini. Banjir tintanya. Bang Ramlan bilang, gak pernah begini nih. Dalam hatiku, kayaknya apa ini? Mungkin kebetulan saya pikir. Tengoklah Dek di situ, di depan LP3 itu. Ada nanti di situ apa namanya internet ngeprint katanya. Pergi aku ke situ. Hal yang sama juga terjadi. Entah kenapa printernya rusak, banjir, nggak bisa. Lalu saya teringat apa yang terjadi saya lakukan tadi pagi. Saya akhirnya telepon dosennya, Pak, minta tolong Pak, begini-begini, saya nggak bisa, printernya rusak. Nggak apa-apa, itu biasa. Tapi saya pulang, akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Karena asal seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Tuhan, kitalah yang butuh Tuhan Bapak Ibu. Tuhan nggak akan kehilangan kekurangan 0,0000000% dari dirinya ketika kita katakan aku nggak butuh Tuhan. Kita yang menderita, kita yang susah. Waktu anak-anak, waktu kami melawan-lawan kadang sama orang tua kami, dia bilang sebegini sama kami, "Horo na susang go ya lo wow." Dangau katanya. Halani songnod do peho katanya. Kan masih begini kita sama Tuhan kan? Tuhan, makanya tesnya gampang. Waktu kita udah sakit, ada kita ingat berapa juta uang kita di bank? Pasti Tuhan, tolonglah Tuhan. Penjahat pun kalau sudah berada di ambang kematian pasti ingat Tuhan. Apalagi kalau udah naik pesawat kan, ada yang tidur lah itu, tapi ada yang berdua itu. Kalau goyang, udah makin dekatlah ke sana kan. Sumber kekuatan. Nah, perhatikan di ayat 4 sampai 7. Orang Israel yang akan pergi ke Bait Allah dalam konteksnya pada saat itu, mereka harus melintasi yang namanya lembah Baka. Lembah Baka itu namanya lembah kematian. Pada zaman itu, kalau mereka mau berziarah, itu bedanya orang Israel dengan dunia ini ziarah. Orang Israel kalau yang namanya ziarah itu bertemu dengan Tuhan. Kalau kita ziarah bertemu dengan orang mati. Maka kadang merupakan sebuah hal yang menyedihkan. Waktu Paskah sebaiknya jangan ke kuburan. Kenapa enggak hari lain ke kuburan? Kenapa harus hari Paskah? Hari Jumat itu seharusnya kita di gereja ya, mendengarkan firman Tuhan, mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Maka terkadang kalau ada orang misalnya, makanya banyak orang salah kaprah. Ketika misalnya mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, nanti banyak yang nangis itu. Saya pernah satu kali peristiwa, marilah kita mengingat pengorbanan Yesus. Banyak kali yang nangis. Seolah-olah menyesali pertobatannya kan. Lalu kemudian ditanya, saya dengar sendiri tuh. Nangeri pangangguk menakin pas waktu berdoa itu. Imadah ingat Bapak Nisyaha Burjune. Rupanya mengingat kematian suaminya. Kan udah berabe kan. Tapi kalau mengingat pengorbanan Yesus, bisalah.
Tetapi karena mereka ini, orang-orang yang melakukan ziarah ini, mereka punya kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Mereka menerobos lembah Baka karena biasanya perampok-perampok itu udah tahu. Kalau orang Israel bertemu Tuhan, mereka harus melewati lembah yang sangat mengerikan itu. Bisa mereka dirampok, mereka bisa dibunuh dan lain sebagainya. Ingat peristiwa orang Majus. Mereka dari tempat yang jauh, mereka mencari di mana raja yang lahir itu. Bapak Ibu, bukankah ada resiko mereka dibunuh, dirampok karena mereka membawa emas, kemenyan dan mur? Tapi karena mereka merindukan bertemu dengan raja segala raja itu, mereka jalan dari tempat yang jauh. Itulah punya kerinduan sama Tuhan. Ini yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Mereka mau bertemu dengan siapa? Makanya ketika mereka semakin dekat dengan Bait Allah, mereka semakin bersemangat, semakin bersemangat. Saya pernah pelayanan ke Nias Barat. Waktu saya dibonceng, di mana Pak tempat itu? Oh, di sana katanya. Ketika udah lewat gunung, di mananya Pak tempat itu? Di sana katanya. Lewat gunung, terus di sana. Sampai akhirnya saya bosan, udahlah kalau nyampe nanti bilang ya Pak, saya bilang. Nggak makin semangat saya. Bapak Ibu, tetapi orang yang semakin dekat Tuhan, hidupnya semakin bersemangat. Makanya opung-opung semakin semangat hidup ini ya. Karena semakin bertemu dengan Tuhan kan, dekat bertemu dengan Tuhan kan. Kan seharusnya semakin semangat kan, semakin semangat. Ya kan? Unang lemedele, ngono mak ngasa murah atau niba. Nggak sama segala macam, harusnya makin semangat. Maka jangan pernah mengatakan bau tanah sama orang tua, sama yang mau meninggal ya. Itu kan mengerikan. Sebenarnya bau surga. Bau surga. Makin dekat sama Tuhan. Karena mereka semakin mendekati. Inilah yang terjadi kepada mereka. Mereka menerobos penghalang bertemu dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, walaupun mereka ini akan mengalami tantangan di dalam perjalanan mereka, orang-orang di sana mengatakan apa? Tuhanlah sebagai perisai dan kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita beribadah, kan ada itu ya, diberkati ya kan? Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya inilah momen-momen yang paling dinantikan. Amin. Amin. Tapi banyak orang nggak memahami ini. Terimalah berkat Tuhan. Tetapi sebelum memulai berkat Tuhan, ngomong dulu Tuhan kan. Kalau bulan 12 saya ingat dulu, kalau kami pergi ke kampung sebelum opungku meninggal. Ayo, duduk semua kata kan. Dinasehati lah itu satu-satu. Baik-baik kau ya, baik-baik kau. Olopung. Baru setelah itu kalau puro-puronya ini. Nyodi ho. Kan begitu. Nggak mungkin langsung dikasih kan? Harus dinasehati dulu. Nyodi ho bari masuk musik bagas. Puro-puronya Tuhan itu lebih besar dan dia tidak pernah kekurangan. Mau puro-puronya Tuhan? Iya kan? Kalau puro-puronya opung, pas membagi jadi lepung. 2.000, 2.000 doh. Unang seleni hamu, ada yang 100.000, bilang apa? Kalau 2.000 nang saya bebek kamu songoni, kan kalau 100.000. Ibu-ibu opung-opung supaya mengasih sama cucunya, ditahan itu. Enggak beli baju, asadongan nolian aku tuh pahopuku. Ala ikan opung, ikanon, pak kasih kan ini opung. Nggak kenyang be, nggak butong katanya. Padahal kepingin dia, supaya apa? Supaya ada ditabungnya untuk cucunya. Tuhan nggak begitu. Dilimpahkannya berkat itu. Ingat, Petrus
Waktu didatangi Yesus, sepanjang malam mereka seekor pun gak ada dapat ikan. Tapi ketika Yesus datang, hari udah siang, dia bilang apa kepada Petrus? Tebarkan jalan. Petrus bilang apa? Guru, sudah sepanjang malam kami menyebarkan jala. Tapi karena kau yang bilang, ya udahlah aku lemparkan. Kurasa gaya si Petrus itu pun melempar. Sudah sepanjang malam seekor pun gak ada pergi dapat mereka. Kemana ikan itu pergi, ibu-ibu? Apakah ikan itu pintar? Karena Tuhan punya rencana sama Petrus. Dia pencipta. Ya memang gak ditulis dalam Alkitab kan? Tuhan bilang, ikan-ikan pergi kalian semua. Kan gitu kan? Baru ketika Yesus datang sama Petrus, dia bilang apa? Lemparkan. Kenapa dapat? Tuhan suruh masuk kalian semua ke situ. Sampai jalannya pun koyak. Mau rumah ibu ditimpa berkat Tuhan sampai koyak? Ya kan? Maka Alkitab katakan carilah dulu kerajaan Allah. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mikirkan mau bisnis apa aku ya? Mau bisnis apa? Tenangkanlah hatimu. Ngomong aja sama Tuhan. Dia juga pengusaha loh. Tuhan itu pengusaha. Dia ahli dalam segala sesuatunya ibu-ibu. Ada di sini berjualan. Dia ahli berjualan. Dia ahli dalam segala hal. Itu sebabnya 3 hal ini mari kita pegang supaya kita membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan, dan sumber kekuatan. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami belajar dari pemazmur ini bagaimana memandang bertemu dengan Tuhan sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai sebuah kesenangan, sebagai sumber kekuatan. Dan bait itu adalah kami sendiri. Dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam tubuh kami. Namun sering sekali Roh Kudus itu Tuhan tidak kami dengarkan berbicara. Sehingga kami sering kelelahan, sering salah langkah, dan kami banyak mengalami kegagalan. Hari ini dan hamba-Mu juga diingatkan, biarlah kami semakin membangun hubungan pribadi kami yang berkualitas, dan juga seperti hamba-hamba-Mu di dalam Alkitab yang selalu berdoa setiap saat. Berkati ibu-ibu di sini, biarlah mereka mengalami kuasa Tuhan dan pembaharuan di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.